Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat, rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya hingga pada siang hari ini kita diperkenankan untuk berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan komunitas belajar di sesi AATM atau aksi ambil, tiru dan modifikasi. Izinkanlah saya membacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti, yang keempat penutup. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Yogyakarta, rekan-rekan guru SMP Negeri 4 Yogyakarta, serta pegawai dan staf tata usaha SMP Negeri 4 Yogyakarta yang berbahagia. Marilah kita buka acara kita pada siang hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama, dan untuk yang beragama Nasrani silakan melafalkan dengan keyakinannya masing-masing. Mari saya tuntut untuk yang beragama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat memperlancar kegiatan kita pada siang hari ini hingga selesai. Amin. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan tunggal yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Yogyakarta. Pada Bapak Suramanto kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita senantiasa menjadikan puji dan syukur kepada Allah Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas nikmat dan berkahnya pada siang hari ini kita bersama-sama masih diberi kesempatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan rutin mingguan yaitu komunitas belajar. Bapak Ibu, untuk acara komunitas belajar hari ini nanti akan diisi oleh rekan-rekan kita TGP, Bu Rian, Pak Nafsi dan Bu Binar. Nah, alhamdulillah ini nanti akan menyiapkan kita sendiri, dan mari kita ikuti dan semoga kita nanti bisa mengambil manfaat ilmu yang beliau sampaikan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan bahwa rencana kegiatan studi dulu akan dilaksanakan pada hari Rabu 15 November 2023, hari Rabu ya, jadi pas hari kerja. Kemudian waktu jam 6 sampai jam 22 ya rencananya. Tujuan SMP Negeri 9 Salatiga. Nanti kegiatannya adalah yang pertama, ini aku dibagi beberapa kelompok. Yang pertama adalah studi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nanti diharapkan kelompok sudah dibagi, nanti siapa yang masuk ke kelas matematika, kelas IPA, pokoknya yang 4 mapel ASPD dulu gitu. Kemudian nanti juga yang kedua studi tentang unggulan sekolah. Nah, unggulan sekolah nanti juga ada kelompoknya, yang kelompok tersendiri yang akan belajar tentang unggulan sekolah. Kemudian yang ketiga studi tentang pembinaan karakter. Nah, ini ada Pak Har di sini kayak saya ini ya, di karakter. Kemudian yang keempat studi tentang sekolah adiwiyata. Ya, adiwiyata nanti ada Pak Nasi ya tadi ya. Kemudian kelima studi tentang penyusunan dan pelaksanaan SOP pelayanan publik. Ini Bu Pami nanti medianya. Ya.
TU dan TU. Kemudian yang ke-6 itu studi tentang perpustakaan sekolah dan literasi, nanti Mbak Dani dan kawan-kawan. Nanti pembagiannya Bapak Ibu nanti sudah dibagi belum ini? Belum, nanti ada ini ya. Nanti tidak perlu saya bagikan karena nanti waktunya enggak cepat. Ya. Jadi nanti langsung saja kita mulai ya kegiatan dari TGP. Terima kasih. Jadi nanti ini semua wajib ikut nih. Saya tekankan semua wajib ikut ya, karena hari ini. Jadi saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak Terima kasih kami ajukan kepada Bapak Suramanto. Saya udah punya. Bapak. Demikian sambutan dari Kepala Sekolah. Terima kasih kami aturkan kepada Pak Suramanto yang telah memberikan sambutan dan sedikit pengarahan tentang kegiatan kombel kita selanjutnya. Masuk ke acara yang ketiga, yaitu acara inti, yaitu aksi ambil tiru dan modifikasi. Bapak Ibu yang terhormat, izinkan kami rekan-rekan dari CGP Angkatan 9 berbagi apa yang telah kami peroleh selama PGP dari bulan Agustus hingga hari ini. Salah satunya yaitu tentang budaya positif. Dengan harapan kita bisa menyatukan persepsi tentang bagaimana budaya positif itu diterapkan di SMP Negeri 4 Yogyakarta. Di sini akan ada 6 materi, yaitu materi pertama, kedua yang akan menyampaikan saya, materi yang ketiga, 4 Pak Nafsi'i, dan materi yang kelima, 6 dan sekaligus penutup yaitu akan disampaikan oleh Ibu Rian. Baik. Pak, yuk naik yuk. Oh, naik yuk. Mbak, sudah nggak apa-apa. Udah ini Pak, sudah. Nggak usah. Yes. Minta. Oke. Membelakangi yuk. Halo. buat siapa? Baik, kita mulai budaya positif kita. Yang pertama akan kami bahaskan di sini, yaitu disampaikan pada hari Jumat tanggal 27 Oktober tahun 2023. Budaya positif atau ekosistem positif ini dikutip dari Ki Hajar Dewantoro. Kita ambil contoh-contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya seorang pendidik yang menanam. Misalnya ia hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Jadi kita harus menghargai anak seperti kita seorang petani yang merawat tanaman, membuatnya menjadi baik, menghilangkan apa yang mengganggu dalam pertumbuhannya sehingga dia siap panen. Siap panen di sini menjadikan dia bisa terjun di masyarakat saat dewasa nanti. Budaya positif di sini ada 6 bagian, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Yang ketiga yaitu ada keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi dalam 5 posisi kontrol, dan yang keenam restitusi segitiga restitusi.
Disiplin positif. Disiplin positif ini kaitannya dengan teori yang disampaikan oleh William Glasser, bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kenapa? Karena semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian di sini William Glasser juga mengatakan tentang model berpikir menang-menang. Kolaborasi dan konsensus yang menciptakan pilihan-pilihan baru, pengembangan komunitas berbasis aset dan disiplin. Kemudian yang keempat adalah realitas atau kebutuhan kita yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Baik, kita kupas yang pertama tentang makna disiplin. Apa sih disiplin? Tadi dikatakan di depan bahwa yang namanya disiplin, kita hanya bisa mengontrol diri sendiri, kita nggak bisa mengontrol orang lain. Kenapa? Belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri. Jadi jangan mencari kekurangan, tapi mencari kelebihan. Kekurangan kita tinggalkan, kita tutup dengan kelebihan yang ada, tapi dengan menanggalkan kesombongan. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang diri kita hargai. Tentunya nilai-nilai yang positif. Kita kaitkan dengan teori motivasi, di mana semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi yang pertama di sini dibagi menjadi dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yang ekstrinsik yaitu di sini ada menghindari hukuman. Jadi menghindari hukuman, kemudian yang kedua mendapatkan imbalan. Kemudian ada motivasi intrinsik, ini untuk menghargai diri sendiri. Jadi kita tidak melaksanakan atau kita mematuhi peraturan itu untuk menghargai diri kita sendiri. Kemudian dari situlah timbul nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada yang namanya keyakinan kelas. Kemudian teori yang ketiga, model berpikir, kaitannya dengan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol nanti ini akan dikemukakan lebih banyak oleh Ibu Rian, yaitu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau, manajer. Ini semuanya posisi kita di kelas, di sekolah sebagai guru. Kemudian yang ketiga yaitu tentang, yang keempat kita tentang realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini kita kaitkan dengan model berpikir, bahwa setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama jelas bertahan hidup atau survival. Kemudian ada penguasaan, kekuasaan. Kemudian manusia butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang keempat, butuh kesenangan dan butuh kebebasan. Nah, nantinya ini akan dikomparkan dengan segitiga restitusi tentang menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan dan validasi. Nantinya semuanya akan berkaitan yang kita kenal dengan istilah segitiga restitusi. Kita masuk yang pertama, yaitu disiplin positif dan kebajikan dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada perubahan paradigma dengan stimulus respon teori kontrol. Bagaimana bisakah kita mengontrol seseorang? Yang pertama tentang stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tentunya tidak bisa ya, karena otak kita beda dengan otak orang lain. Kemudian bagaimana dengan teori kontrolnya? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, stimulus responnya yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal teori kontrolnya apa? Semua perbuatan pasti memiliki tujuan. Entah tujuannya positif atau tujuannya negatif. Kemudian stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi teori kontrolnya mengatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Itu stimulus responnya. Kemudian teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini dikaitkan dengan yang di atasnya. Kemudian yang kelima, stimulus responnya yaitu
pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi dipaksa saat gagal. Teori kontrolnya yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu teorinya. Kemudian stimulus responnya yaitu model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Kemudian apa sih makna disiplin? Makna disiplin yaitu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kita disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kepatuhan inilah yang kita harus jabarkan kembali. Patuh karena dia datang dari diri sendiri, atau patuh menghindari hukuman, atau patuh karena takut. Kecenderungan umum adalah dengan menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nanti kita berharap bahwa yang namanya disiplin bukan karena paksaan atau karena menghindari hukuman, tapi karena kesadaran dari diri dan pencapaian suatu tujuan yang mulia. Kemudian kita kaitkan lagi disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal karena lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Jadi ketika dikatakan universal, kita tidak boleh melihat semua itu, semuanya rata, semuanya makhluk ciptaan Tuhan. Nilai-nilai kebijakan yang menurut William Glasser pada teori kontrol bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Nilai-nilai kebajikan universal menurut Diana Gosson tahun 98, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini yang kita harapkan, dari semuanya berasal dari dalam diri, tidak karena keterpaksaan atau menghindari hukuman. Kemudian nilai kebajikan universal kita kaitkan dengan kurikulum merdeka, kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Di sini ada yang sudah hafal sekali ya: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan ada pada diri anak-anak SMP Negeri 4 Yogyakarta. Masuk materi selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi, walaupun nanti ini akan diulas lebih dalam di materi ke-5 dan 6. Ya, teori motivasi perilaku manusia. Tadi dikatakan bahwa yang namanya orang patuh itu karena apa ya? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu adalah motivasi eksternal. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini kita terapkan kepada anak-anak kita nggih, karena biasanya kita yang sering memberikan istilahnya sesuatu untuk mereka tidak mengulangi perbuatannya. Kemudian motivasi eksternal yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu tergolong motivasi eksternal. Jadi tadi menghindari hukuman, yang kedua mendapatkan hadiah atau mendapatkan imbalan. Nah, ini yang penting. Yang ketiga sebagai puncaknya yaitu untuk menghargai diri sendiri. Ini kalau istilahnya adalah aktualisasi diri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Itulah tujuan dari disiplin positif. Dihukum oleh penghargaan. Apa sih maksudnya?
Jadi orang melakukan suatu perbuatan baik kemudian diberi hadiah. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini disampaikan oleh Alfie Kohn tahun 1993. Jadi penghargaan dalam hukuman ini artinya seperti ini. Jadi kita melakukan suatu kebaikan kemudian diberi hadiah. Itu maksudnya seperti itu. Itu sama dengan dihukum oleh penghargaan. Jadi motivasi melakukan kegiatan yang baik, terbaik itu untuk mendapatkan hadiah. Ini kurang diharapkan, karena diharapkan melakukan suatu kegiatan aktivitas terbaik itu datang dari diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan ini ada beberapa dampak berdasarkan teori yang disampaikan oleh Alfie Kohn tadi, yaitu pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan dapat merusak hubungan. Ya, kenapa? Karena kalau suatu ketika karena sesuatu hal sudah melakukan sesuatu yang diharapkan tapi tidak diberi penghargaan seperti yang dia harapkan, maka bisa menyebabkan istilahnya sakit hati, menyebabkan kekecewaan. Kemudian yang kedua, penghargaan itu adalah menghukum. Penghargaan menurunkan kualitas. Ya, seperti itu. Jadi istilahnya orang berperilaku disiplin positif itu hanya untuk mendapatkan penghargaan, bukan datang dari diri sendiri. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan akhirnya mematikan kreativitas karena motivasinya sudah lain untuk mendapatkan hadiah atau penghargaan. Penghargaan tidak efektif karena penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi seperti itu. Jadi sudah mengalihkan tujuan semula dari bahwa sesuatu yang baik datang dari diri sendiri. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam beberapa apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, pengakuan secara pribadi, pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Itu. Kemudian contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya. Rasa empatimu besar sekali. Ini terjadi pada saat menolong murid baru yang berada di kelas. Itu. Kemudian situasinya pada saat membantu teman-teman di tugas kelompok. Pembukanya, saya menghargai. Nilai kebajikannya, kepedulian. Kemudian situasinya pada saat memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Pembukanya, terima kasih untuk nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawab. Ini ada beberapa kasus, ada 7 kasus, nanti bisa kita bedakan apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Kita jawab bersama nih Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Mari lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Mari kita cek. 1-3 hukuman ya. Kemudian yang 4-5 konsekuensi tadi meminta mengenakan sepatu itu adalah hukuman. Nanti tentang hukuman konsekuensi ada yang membahas lagi, itu Bu Dia. Nah, ini
ada identitas sukses maupun identitas gagal. Jadi dikatakan identitas gagal ketika kita melakukan hukuman, dikatakan sukses dan meningkatkan disiplin jika kita melaksanakan konsekuensi dan restitusi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan tapi harus terjadi. Sedangkan konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid anak jangka waktu panjang itu hukuman. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Jadi ada bedanya ya. Hukuman jangka panjang, konsekuensi jangka pendek. Restitusinya menguatkan murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Ini yang diharapkan. Hukuman dalam tanda kutip dia sebagai korban untuk mendapatkan keadilan. Dikatakan adil apa? Karena teman-temannya tidak melanggar perbuatan itu, seperti tidak terlambat dan sebagainya. Konsekuensi, kata korban bisa diabaikan. Restitusi, korban bisa mendapatkan ganti. Hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Sedangkan konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, di sini ada perilaku negatif, netral, dan positif. Pertama adalah perilaku agresif meningkat. Ini untuk negatifnya. Netralnya, penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek. Kemudian masalah terpecahkan. Negatif yang kedua, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Ini posisi netralnya. Nah, positifnya murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak terlanjur pada kehidupan nyata. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, dan positifnya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang. Kemudian negatif, peraturannya adalah titik kamu harus begini. Kalau netralnya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Apa yang kamu yakini itu untuk positif? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian yang dampak yang terakhir yaitu murid akan membenci peraturan karena dia harus patuh. Karena kalau nggak patuh dia akan dihukum. Netralnya yaitu murid atau anak menghormati peraturan. Positifnya, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ya, lanjut. Untuk yang selanjutnya, sesi 3 dan 4 disampaikan oleh Pak Naksii, namun karena sudah pada kipas-kipas dan kekenyangan, maka akan ice breaking dulu oleh pakarnya. Monggo. Pakar ayam. Ibu, biar semakin panas ruangan ya, panas, kemudian biar lemak-lemak kita sudah lemak tadi biar terbakar ya. Hanya sudah kayaknya Bapak Ibu sudah pernah ya melakukan ini. Satu jari tangan kanan, satu jari kiri digabung jadi apa? Jembatan Panjang, itu nggih. Ya. Dua jari kanan, dua jari kiri. Ya. Jadi ya pakai musik ya Bapak Ibu, pakai musik monggo. Bisa berdiri semua. Ya. Tangan atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan akan berenang, undang rapi siap berdoa. Ayo goyang Bapak Ibu ya. Ya digulung yuk. Ini atas bawah, yuk lanjut. Satu jari kiri, dua jari, dua jari
Panjang. Ya, yuk. Cek rek. Tinggi. Jadi apa? Ya, kerinci. Ya, kasih aplaus buat kita semua. Jenengan. Demikian SPG-nya. Materi pertama dan kedua sudah selesai dan kita lanjut materi yang ketiga dan keempat. Kepada Pak Nasi kami persilakan. Terima kasih Bu Dinar yang telah memberikan waktu pada saya untuk menyampaikan materi berikutnya ya. Bapak Ibu masih ada 4 ya untuk materi berkaitan dengan budaya positif ya. Untuk materi yang saya sampaikan yaitu mengenai keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, ada cerita ini ya tentang Bu Ambar bersama muridnya namanya Doni. Doni ini kelas 2 ya, kelas 2A, selalu bingung menghadapi ulah ya. Jadi Bu Ambar ini wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa Anda akan lakukan? Ya? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Monggo Bu Dani, monggo. Bu Dani, nopo? Oh, Doni nggak bawa bekal, bisa juga ya, nggak diberi sarapan, ya, kemudian belum makan gitu ya. Nah ini bisa dilanjut. Nah ternyata segala tindakan murid itu mempunyai apa? Mempunyai alasan dan tujuan. Jadi ketika kita menghadapi murid yang kok ini berbeda dengan yang lain, ternyata dia punya alasan dan tujuan. Merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Ibu Ambar di atas, ya, dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu ya, alasan dan tujuan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni ya, itu. Lanjut. Nah ini, jadi Bapak Ibu, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, tentunya apa yang dilakukan? Negatif. Ya, tentunya yang dilakukan adalah negatif. Nah ini ada contoh ya Bapak Ibu. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan ya. Jadi ini berkaitan dengan kebutuhan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang ya, entah itu di lapangan bermain atau bahkan menyakiti mereka secara fisik ya. Jadi teman-temannya apa namanya disakiti gitu ya. Sebagai guru kita dapat melibatkan dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut untuk membuat pencapaian yang berarti. Jadi kita memfasilitasi kebutuhan siswa apa yang diinginkan. Kalau Doni tadi kebutuhannya apa ya? Ya makan, berarti kebutuhan apa itu? Kalau makan terus apa? Fisik ya, ya bisa. Nah ini untuk konsep 5 kebutuhan nih tadi yang
berkaitan dengan Doni bisa kita simpulkan yang mana itu. Jadi Doni yang suka ya, suka mengganggu temennya ya toh. Bahkan makannya aja diminta, baru makan aja diminta itu ya. Nah, itu. Belum selesai diminta itu. Nah, ini 5 konsep kebutuhan dasar itu bertahan hidup, penguasaan atau kekuasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan atau kebebasan. Ya, bahwa manusia tidak hanya berlaku ini tidak hanya berlaku bagi anak-anak, juga berlaku pada siapa? Ya, kita ya sebagai orang dewasa. Kemudian ada pertanyaannya, Bapak Ibu, akhirnya. Dapatkah Anda memprediksi kira-kira guru mana yang memiliki kebutuhan dasar yang tinggi? Kebutuhannya apa tadi? Ada 5 tadi. Apa saja tadi? Bertahan hidup, kasih sayang, ya kesenangan, kebebasan, ya dan terusnya gitu ya. Ya kekuasaan ya. Laras. Kemudian kebutuhan dasar mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh guru ketika mereka melakukan sebuah tindakan tertentu? Nah, ini menjadi bahasan juga. Kalau begitu, apa yang dapat dilakukan oleh guru ya, oleh seorang pemimpin sekolah berdasarkan konsep 5 kebutuhan dasar ini dalam rangka mewujudkan lingkungan dan budaya sekolah yang positif. Jadi kita tentunya melihat ya apa yang dilakukan guru maupun murid ini tentunya dilakukan oleh pemimpin di sekolah untuk mengetahui apa kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Nah, ini menurut teorinya seperti ini ya, yang tadi sudah dibahas oleh Bu Dinar. Nah, ini Bapak Ibu ada cerita lagi Bapak Ibu. Kebutuhan dasar apa yang diinginkan ya, ini ada cerita ini. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali ya, terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Nah, ketika jawaban Dimas adalah seperti kebutuhan apa yang ingin dipenuhi? Menyetir mobil itu seru, apa Bapak Ibu? Kesenangan, kesenangan. Kemudian biar bisa jalan-jalan naik mobil bersama teman-teman. Yang di sini ada kata-kata teman-teman. Apa? Ya, apa? Kasih sayang ya, karena bersama teman-teman kan itu. Ini satu lagi, aku merasa bangga dan keren. Berarti apa? Penguasaan. Ya. Ada ini kekuasaan. Berarti apa ini? Nah, ini penguasaan ini ada yang C ya. Nah, ini. Baik. Jadi demikian untuk berkaitan dengan keyakinan kelas ya. Baik. Jadi berikutnya materi dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambar representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Nah, ini menurut Dr. William Glasser, ini teorinya ya, menyebutnya seperti semacam album foto. Jadi ada semacam album foto yang isinya berupa beberapa kebutuhan yang akan kita inginkan ya, yang bersifat lebih umum dan universal. Nah, ini termasuk juga siapa? Murid-murid kita ya, juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasuki hal-hal yang bermakna dan nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Jadi timbul dari apa? Intrinsik ya. Intrinsik tadi apa? Bersama Bu Dinar tadi.
ya dari diri sendiri dengan menghargai ya, motivasi untuk menghargai diri sendiri. Nah, baik Bapak Ibu yang saya hormati, ya ini berkaitan dengan apa yang saya sampaikan, dunia berkualitas ini bisa kita jawab ya, kita bisa jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Siapa orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Jadi ini berkaitan dengan berpikir positif ya. Siapa yang orang yang paling penting? Tentunya siapa? Tentunya orang yang dekat dengan kita siapa? Orang tua boleh. Siapa lagi? Putra, putri, anak juga boleh. Siapa? Ya, berarti keluarga, ya. Pasangan, terus pacar. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Silakan. Nilai-nilai kebajikannya apa? Kejujuran, nah leres ya, kejujuran, saling menghormati dan seterusnya. Ya. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Silakan itu. Karakternya bagaimana itu? Nah, ini masih banyak pertanyaan ya Bapak Ibu. Silakan itu jadi satu satu album ya. Yang itu tentunya tidak banyak, tapi itu merupakan hal-hal yang positif bagi kita. Nah, ini terima kasih untuk materi yang ya. Yang satu lagi ada ya kebutuhan dasar manusia. Keyakinan. Jadi Bapak Ibu berkaitan dengan apa yang kita sampaikan bahwa kebutuhan dasar manusia ada 5 tadi ya, yang tentunya dimiliki oleh setiap orang, keinginan ya setiap orang untuk dipenuhi. Untuk berikutnya berkaitan dengan keyakinan kelas ya. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati, materi yang berikutnya keyakinan kelas. Ini masih berkaitan dengan budaya positif ya. Budaya positif. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Monggo. Saya pun juga bertanya-tanya awalnya ya. Jadi di sekolah itu udah ada peraturan gitu. Mengapa sih ada yang namanya kesepakatan kelas gitu loh? Iya betul Mas Pak Priyana ya, Pak Priyana benar. Jadi peraturan itu memaksa, sedangkan yang kesepakatan itu apa? Ya kesadaran ya dari diri sendiri. Nah ini mohon dijawab Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat pengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Biar ya berarti keselamatan ya. Keyakinan untuk apa? Selamat. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan? Ya bisa keselamatan juga apa? Ya nilai-nilai universalnya ya. Bisa keselamatan, ya, kebersihan ya. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi kata kuncinya internal ya. Intrinsik ya, intrinsik. Seseorang akan lebih bergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinannya. Nah, berbeda dengan peraturan ya yang diberikan tentunya akan apa namanya? Tentunya kalau peraturan yang diberikan apa nilai-nilai kebajikan yang dibalik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, maka menjadi tidak tertarik ya. Mereka akan selalu melanggar, kenapa? Terpaksa. Nah ini pembentukan keyakinan kelas yang pertama ya tentunya bersifat lebih abstrak ya, tadi disampaikan
kebersihan, saling menghormati dan seterusnya itu. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal, pernyataan yang positif Bapak Ibu. Kata-kata tidak boleh terlambat. Nah, tentunya diganti dengan apa? Ya, siswa datang tepat waktu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Nah, kemudian keyakinan kelas sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut, semua warga ikut kontribusi. Nah, ini Bapak Ibu contoh-contoh tentang keyakinan kelas: keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, ya, pelayanan dan seterusnya. Nah, mohon dijawab Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku di ke tempatnya. Apa ini? Kerapian, ya bisa ya, kerapian ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kenyamanan, betul. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Melayani. Ya, cinta kasih atau kasih sayang. Dilarang menggunakan narkoba. Ya, benar, kesehatan. Ya, kemudian bergantian atau menunggu giliran. Ya, tertib, ya, ketertiban, menggunakan masker. Ya, nah, ini untuk prosedurnya Bapak Ibu. Ini untuk secara umum ya, itu melibatkan siswa dan guru ya, untuk untuk membuat keyakinan kelas ya. Ya, berikutnya gunakan kalimat-kalimat yang positif. Kemudian peraturan itu ditulis ya. Kemudian mencari nilai kebajikannya apa? Menghormati, kemudian disiplin dan seterusnya tadi. Kemudian sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, ya sekitar 3 sampai 7. Jadi dari kesepakatan tadi dirangkum menjadi apa? Keyakinan kelas. Ya, saling menghormati, kemudian saling menghargai, disiplin, ya, kesehatan, menjaga kesehatan dan seterusnya itu. Kemudian melibatkan warga kelas, ya, semua warga kelas. Suatu saat ditinjau ulang, kemudian ditandatangani. Yang terakhir ditandatangani. Nah, ini Bapak Ibu nanti akan memperoleh seperti ini Bapak Ibu. Ya, yang tampak seperti yaitu hadir di sekolah sebelum pelajaran dimulai. Yang tampak tidak seperti sering hadir terlambat. Kemudian mentaati peraturan. Yang tampak tidak seperti tidak mentaati peraturan. Kemudian yang terakhir menerapkan satu tema. Ya, yang tampak tidak seperti ya, tutur kata yang tidak sopan. Seperti itu yang bisa sampaikan berkaitan dengan kebutuhan manusia dan keyakinan kelas. Ada 2 lagi yang akan disampaikan oleh Bu Rian. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua atas waktunya yang diberikan kepada kami. Yang di kali ini kami izinkan untuk berbagi apa yang sudah kami dapatkan di pendidikan guru penggerak. Oke, mungkin langsung melanjutkan dari apa yang dipaparkan Pak Nafsi'i dan Bu Dinar, Bapak Ibu. Sebetulnya ini adalah rangkaian dari budaya positif. Kemudian materi yang diamanahkan kepada saya untuk disampaikan adalah tentang restitusi. Sedangkan di sini restitusi sendiri nanti berkaitan dengan 5 posisi kontrol, kemudian diterapkan melalui segitiga restitusi. Oke, restitusi sendiri itu adalah salah satu cara bagaimana pendekatan kita untuk menanamkan disiplin positif. Tadi beberapa sudah dipaparkan panjang oleh Bu Dinar dan Pak Nafsi'i. Mungkin ini lebih ke penerapan di aksi kita, bagaimana kita menerapkan
restitusi untuk mendisiplinkan murid. Tapi sebelumnya Bapak Ibu mungkin kita tanya pada hati kita sendiri masing-masing, selama ini apa yang biasa Bapak Ibu atau mungkin saya gunakan untuk menangani anak ketika melakukan kesalahan. Kata-kata apa sih yang biasanya sering kita gunakan? Kemudian nanti itu akan dikoneksikan dengan bagaimana posisi kontrol kita sebagai guru kepada murid-murid kita. Contoh yang satu, awas ya kalau lain kali telat gitu kan, mengerjakan tugas lagi. Ya, ini tadi sudah dipaparkan juga di depan. Mungkin nanti kita akan koneksikan dengan 5 posisi kontrol. Kemudian ada lagi, kalau orang tua kamu tahu gimana? Ya, Bapak Ibu Bapak Ibu masuk yang mana? Atau saya juga termasuk melihat nih, saya tuh posisi kontrol saya siapa, sebagai apa? Kemudian ayo bantu demi solidaritas. Kemudian ada lagi, apa peraturan yang berlaku di kelas kita? Kemudian ada, apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Ya, mari Bapak Ibu kita lihat sebetulnya kalimat-kalimat yang biasa kita gunakan untuk menangani murid-murid kita ini sebetulnya menggambarkan di mana posisi kontrol kita. Jadi mari kita tinjau lebih dalam Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum. Ya, yang mana Bapak Ibu kalimat yang sebagai penghukum tadi? Mungkin kalimat ya awas ya gitu, udah ngancem gitu kan. Jadi hukuman yang diberikan itu bisa berupa verbal ataupun fisik, seperti itu. Ini saya jadi sambil nginget-nginget, saya pernah nggak ya kayak gitu? Awas ya gitu kan. Oke. Mungkin kalimat lain juga ada. Patuhi peraturan saya. Ini ekstrim banget ya Bapak Ibu. Ekstrim banget. Patuhi aturan saya gitu. Sekarang. Ngeri banget ini. Enggak ya Pak? Enggak. Oke. Enggak salah. Oke, yang kedua itu pembuat rasa bersalah. Mungkin di sini kita sebagai guru tidak menggunakan intonasi atau kalimat yang kasar. Mungkin dengan kalimat yang lembut, pertanyaan yang lembut, tapi mengarah atau membuat murid kita merasa bersalah. Dan ini lebih bisa membuat siswa merasa tidak berharga karena tadi merasa tidak bersalah tadi. Ya, ini hal-hal yang saya pelajari dan teman-teman CGP pelajari di PGP. Ternyata banyak sekali hal-hal yang miskonsepsi gitu. Kemudian makanya kita belajar bersama-sama ya Bapak Ibu, dan ini bukan hanya untuk guru tertentu, tapi sepertinya memang semua guru harus bisa mengetahui posisi kontrolnya di mana. Dampaknya juga mungkin lebih bahaya dibandingkan murid yang tadi berhadapan dengan guru dengan posisi kontrol sebagai penghukum, karena mungkin nanti dampaknya ke anak bisa meledak emosinya suatu saat. Oke, yang ketiga itu posisi kontrol sebagai teman. Posisi kontrol sebagai teman ini termasuk bestinya gitu ya. Guru dengan murid memiliki hubungan yang baik ya. Di luar kelas itu bisa ngobrol atau berdiskusi dengan santai dan lebih terbuka. Ke posisi teman ini mungkin bersikap baik kepada guru, anak-anak nantinya hanya pada guru tertentu saja, tidak pada guru lain yang bukan sebagai bestinya gitu. Itu dampaknya Bapak Ibu, tapi termasuk ini motivasi positif. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagai pemantau. Ya, di posisi ini kontrol guru adalah memantau murid atau seseorang yang sedang dipantau gitu. Ya, dengan peraturan dan konsekuensi
dapat memisahkan hubungan pribadi murid dalam posisi pemantau. Mungkin ini tadi terlihat di kalimat yang mana Bapak Ibu? Kalimat nomor salah. Bisa dilihat di kalimat nomor 4 ya. Apa peraturan yang berlaku di kelas kita seperti itu. Yeah. Kemudian yang terakhir adalah posisi kontrol kita sebagai manajer, posisi kontrol guru sebagai manajer. Di sini di mana guru berkolaborasi dengan murid untuk mendidik murid mencari solusi dari permasalahannya, seperti itu. Jadi memunculkan tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Dinar dan Pak Nafsi, yaitu memunculkan motivasi dalam diri, motivasi intrinsik ya. Jadi ini termasuk motivasi positif, tapi juga muncul dari dalam diri, bukan dari luar. Kalau posisi kontrol guru tadi sebagai pemantau dan teman itu munculnya dari luar. Kenapa? Karena nanti ketika sebagai teman, kemudian murid ini kan berarti mengandalkan gurunya, senang sekali dengan guru tersebut. Ketika nanti satu saat guru tersebut tidak bisa membantu, nanti yang ditakutkan adalah murid putus asa atau tidak ingin melakukan hal-hal baik lagi seperti itu. Oke, ini bisa dilewati Bapak Ibu, ini salah tabel tadi nggih, motivasi eksternal dan internal. Oke, nah tapi Bapak Ibu, mungkin dari yang saya pelajari dan saya rangkum sendiri, ternyata di lapangan itu faktanya berbeda. Menurut saya faktanya agak berbeda. Kenapa saya katakan berbeda? Mungkin ada yang belum siap, entah itu murid atau gurunya sendiri belum siap untuk memposisikan diri sebagai kontrol, posisi sebagai manajer. Nah, kontrol diri sebagai manajer. Mungkin kalau misalnya muridnya ketika ditanyai validasinya tidak mengakui gitu kan. Atau kita mungkin menemui murid-murid yang ketika ditanyakan identitas masalah yang anak-anak lakukan, diem gitu, malah bikin emosi gitu kan. Mungkin dari sisi guru atau bisa dari sisi murid yang belum siap. Maka dari itu harapannya Bapak Ibu, semoga kita semua, tadi kan yang di awal dikatakan oleh Bu Dinar, berbagi ini harapannya adalah kita memiliki satu persepsi tentang budaya positif. Salah satunya adalah bagaimana kita menangani murid. Harapannya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian dilanjut dengan segitiga restitusi, yaitu proses hubungannya tadi dengan kita menghadapi murid tadi ya. Bagaimana proses yang dijalankan guru dan orang tua dengan komunikasi yang baik ya, agar menghasilkan anak-anak yang bertanggung jawab. Tanggung jawab berarti anak-anak yang menyadari atau motivasi datang dari dalam dirinya sendiri. Ini tahapannya Bapak Ibu. Yang pertama ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ciri-cirinya mungkin menstabilkan identitas itu prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Bahwasanya ketika kita menangani permasalahan pada murid, kita menstabilkan identitas dulu. Apa nak yang kamu lakukan, kemudian kesalahan itu bagian dari pembelajaran. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ya mungkin ciri-cirinya itu prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi ketika kita memvalidasi tindakan yang salah, ya sebagai guru kita tahu kenapa ya anak-anak melakukan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan apa tadi. Tadi mungkin contoh di kasus Pak Nafsi ya. Jadi ada kasus kan anak-anak untuk memenuhi
kebutuhannya untuk kesenangan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita menanyakan pada siswa pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri. Bagaimana siswa mencari solusi atas kesalahan atau perilaku yang sudah dilakukannya. Bapak Ibu mungkin bisa membaca, ada kasus di sini, nggih. Saya akan bacakan. Ini ada kasus Pak Joko itu bertanya kepada Mario dan Adi, Bapak tadi mendengar laporan dari guru piket di kantin, sepertinya kalian dalam masalah ya, ada yang bisa Bapak bantu? Jadi ini adalah contoh bagaimana seorang guru menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan murid. Kemudian ini kan bertanyanya baik-baik ya Bapak Ibu, jadi bukan yang sebagai posisi penghukum atau posisi merasa murid jadi bersalah seperti itu. Kemudian Mario dan Adi menjawab, iya Pak, ya, dia menjawab bahwasanya itu benar dan apa yang dilakukannya itu tidak sengaja. Kemudian Pak Joko, mungkin yang kita garis bawahi adalah perkataannya Pak Joko ya Bapak Ibu. Kalian iya, contohnya Budina. Kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajahnya Budina ketika beliau sedang lewat. Iya Pak, tidak sengaja, ya kan? Tidak bermaksud melakukan. Bapak Ibu, kira-kira di sini tahapan restitusi yang pertama yang mana Bapak Ibu? Menstabilkan identitasnya mungkin Bapak Ibu di bagian iya menstabilkan identitas, betul Bu Joyo. Ya, jadi menanyakan apakah betul yang ini tadi siang pada saat istirahat, jadi menstabilkan identitas, apakah benar anak melakukan ini seperti itu. Kemudian ya, di sini kemudian tahapan yang keduanya adalah apa Bapak Ibu tadi? Iya, di sini. Baiklah Bapak, di sini bukan mencari siapa yang salah, ya. Jadi Bapak di sini untuk mencari penyelesaian bersama-sama. Gitu. Jadi anak memang digiring, bukan digiring, diberi stimulus bagaimana anak bisa menimbulkan motivasi dalam diri untuk menyelesaikan permasalahannya. Oke, kemudian sekarang mari kita bicara tentang keyakinan. Berarti ini adalah tahapan segitiga restitusi yang terakhir, bahwasanya anak diingatkan kembali tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas apa yang sudah anak-anak yakini seperti itu, kemudian dilanggar. Seperti itu Bapak Ibu. Ini tadi pertanyaannya. Kemudian pertanyaannya terakhir mungkin, kira-kira kalau misalnya segitiga restitusi tersebut kita terapkan dalam menangani siswa atau murid, kira-kira seharusnya yang Mario dan Adi lakukan untuk memperbaiki kesalahannya apa? Ya, meminta maaf kepada Budina karena tidak sengaja main lempar-lemparan kemudian mengenai Budina. Ya, dan itu adalah salah satu untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dalam kesenangan. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya bagi, dan jujur ketika saya mendapatkan materi ini saya sempat seperti itu. Ini saya banyak salah ini sepertinya menangani anak, ya. Dan mungkin besok bersama-sama bisa dari guru yang memiliki kompetensi dalam hal ini bisa berbagi begitu Bapak Ibu kepada guru-guru yang concernnya bukan di situ dulu berpikiran seperti itu, tapi ternyata
harusnya setiap guru memiliki kompetensi ini. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngapain aku? Suruh berdiri. Ditutup. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang AATM, aksi ambil tiru dan modifikasi, yang merupakan kewajiban kami untuk memberikan berbagi pengalaman kepada rekan-rekan Salam dan Negeri 4 Yogyakarta. Dengan kesimpulan bahwa Salam dan bahagia. salam dan bahagia. Ayo, lap. peserta didik dan pendidik di SMP Negeri 4 Yogyakarta melaksanakan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan datang dari hati untuk menghargai diri sendiri. Kemudian yang kedua, bahwa peserta didik dan pendidik di SMP Negeri 4 Yogyakarta mengubah peraturan menjadi keyakinan. Kemudian bagi pendidik dan peserta didik SMP Negeri 4 Yogyakarta dalam menyelesaikan permasalahan siswa dengan menggunakan segitiga resiko.